Oke, sudah mulai saya rekam. Eh, Selanjutnya ada dari di kolom chat. Kolom chat saya tidak memberikan Google Form atau absensi secara secara tertulis, tidak. Saya ingin ngecek saja satu-satu karena kita ada direkam seperti ini. Eh, Pada kesempatan ini saya ingin melihat mahasiswa di kelas Kelembagaan Agribisnis kelas 29. Ini kelas 29 dijadwalkan. Eh, saya cek di sini itu ada namanya Ahmad Purwadi, kemudian Ilham Amar, Puri Cahyani, Dharma, ya tanpa ada kata panggilan Bapak atau Ibu, Winarni, Oki Surya Fahrudin, Faizal Ariski, Carles Tesi, Sulaiman Effendi, Della Veronica Tuenifu, kemudian Titi Marini, ada lagi Nur Afandi, Yosafat Subanu, Agasta Resido, Anton Barul Alam, Gali Dwi Nugraha, Carmila Putri, kemudian Lady Diana Boruboang, kemudian Leni Marlina. Itu yang ada di kelas ini. Kemudian satu lagi yang sorry, maaf yang tertinggal. Kemudian ada Lukman Hakim, Manogar Sihite, Nihayatus Sadiah, Nurul Dewi Aisyah, Reza Pratama, Rini Rahmawati, Sela Triana, Ternando Adi, dan Teguh Prabowo. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama dari peserta praktikum di mata kuliah kelembagaan agribisnis ini. Mungkin sebelum kita mulai ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi atau saran dari mahasiswa sekalian, eh, silahkan. Kayaknya tidak. Baiklah, pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah kelembagaan agribisnis, pada kesempatan ini saya ingin share screen yang telah dibagikan kemarin di grup ya, dibagikan kemarin di grup tentang petunjuk praktikum mata kuliah kelembagaan agribisnis. Baiklah, kepada mahasiswa mahasiswa praktikum, sebelumnya apakah suara saya terdengar kepada mahasiswa sekalian, Bapak, Ibu? Ya, terdengar, Pak. Ya, terdengar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjabarkan tentang panduan praktik mata kuliah kelembagaan agribisnis, di mana kami sebagai tutor eh, mendapat amanah yang mana mata kuliah ini adalah hasil revisi kurikulum, ya. Ada kurikulum baru yang mengamanahkan mata kuliah praktikum kelembagaan agribisnis. Pada kesempatan lain, mahasiswa telah membaca materi yang berkaitan dengan kelembagaan agribisnis itu sendiri, ya. Sebenarnya ini adalah aktualisasi atau eh, aktualisasi atau sebagai aktivitas yang berkaitan dengan teori eh, di kelas seperti itu atau di ruang Zoom, ruang e-learning kita seperti itu. Jadi pada intinya adalah yang melatar belakangi kegiatan praktikum ini adalah sebentar kayak azan di tempat saya. Baiklah, pada intinya yang melatar belakangi praktikum tentang kelembagaan agribisnis ini adalah bagaimana mahasiswa ya dapat menyelenggarakan ya praktikum tentang kelembagaan agribisnis khususnya di lingkup agribisnis ya yang telah mahasiswa pelajari melalui buku materi pokok atau BMP ya. Jadi pada intinya pada praktik mandiri ini mahasiswa diharapkan memperoleh gambaran pengalaman
serta dapat mengamati secara langsung aktivitas atau kelembagaan dalam lingkup agribisnis. Ya, sebenarnya tergambar bagi kita apa aja kelembagaan-kelembagaan yang ada di agribisnis tersebut. Ya, kemudian praktik ini sesimpelnya itu terdiri dari dua unit utama, satu unit analisis kelembagaan, kemudian yang kedua adalah analisis kebijakan atau prosedur serta analisis SWOT-nya. Ya, pada intinya ada sebenarnya bisa dua praktikum ini kita. Tapi kita maksimalkan saja tutorial webinarnya selama satu kali pertemuan ya. Jika memungkinkan kita membuka lagi untuk web selanjutnya mungkin mengenai hasil yang didapatkan mahasiswa di lapangan seperti itu. Ya. Kemudian dari panduan ini, tujuan dari praktikum ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengalaman yang mendalam terhadap lembaga-lembaga yang berperan dalam bidang agribisnis. Ya, berbagai macam lembaga dengan perannya masing-masing yang sangat berpengaruh pada kegiatan yang ada di sektor agribisnis. Ya. Secara simpelnya kita mungkin ada sebagai gambaran pengantar ya. Jika kita tinggal di daerah pedesaan, itu sangat banyak kelembagaan yang ada di pedesaan ya yang mendukung agribisnis. Karena agribisnis itu terdiri dari subsistem-subsistem yang digabungkan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan dari agribisnis sendiri. Misalnya secara input pertanian itu ada kelembagaannya misalnya di sana ada koperasi, ada kelompok tani gitu ya. Nanti kalau ada kelembagaan pemasarannya ada lagi sampai dengan kelembagaan keuangan dan perbankan. Seperti itu ya. Nanti kita akan bedah satu persatu seperti itu. Jadi untuk lebih memahami konsep dan penerapan analisa terkait dengan kelembagaan agribisnis, maka diperlukanlah praktik yang harus dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa ya, dengan bimbingan secara online yang dilengkapi dengan panduan praktik ini. Panduan praktik ini sudah saya share di grup dan mungkin ada juga ya di panduan e-learning mahasiswa yang mengambil kelembagaan agribisnis. Jadi pada intinya adalah panduan praktikum kelembagaan agribisnis ini disusun sebagai bekal bagi mahasiswa ya dalam menganalisa lembaga agribisnis dengan melihat deskripsinya, strukturnya, dan proses operasional yang ada pada perusahaan atau lembaga agribisnis ya. Yang pertama itu tentang bagaimana eh, bentuknya lembaga tersebut, mendeskripsikannya, kemudian struktur seperti apa dan operasionalnya seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa SWOT ya. SWOT itu secara umum adalah kita melihat secara kekuatan, kelemahan, kemudian ada peluangnya dan ancaman dari keadaan dari kelembagaan agribisnis tersebut. Selanjutnya dengan mempelajari teori pada mata kuliah kelembagaan agribisnis ini, diharapkan mahasiswa dapat ya lulus dengan tantangan yang ada di dunia kerja ya dan berkontribusi dalam pengembangan sektor pertanian berkelanjutan ya. Jadi ruang lingkupnya kita lihat ruang lingkupnya yang pertama ruang lingkupnya itu bisa kita lihat di dalam konsep kelembagaan dalam agribisnis tersebut, kemudian kelembagaan produksi dan kelembagaan pasca panen dan agroindustri. Ya, dilanjutkan dengan potensi kelembagaan pasca panen dan agroindustri itu seperti apa untuk ketahanan pangan, kemudian kelembagaan pemasaran yang saya bilang tadi, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan keuangan agribisnis. Jadi saya sebutkan di pengantar tadi, kemudian ada lagi koperasi, wira koperasi, ya, dan isu-isu kontemporer tentang kelembagaan itu. Ya, isu-isunya sekarang seperti apa? Misalnya penyaluran penyaluran pupuk bersubsidi diwajibkan kepada kelompok tani untuk usaha taninya. Tidak bisa mengakses secara pribadi mungkin seperti itu ya. Kemudian kita menganalisa kelembagaan agribisnis sendiri ya. Jadi pada praktikum ini ada dua unit kegiatan praktik. Yang pertama ruang lingkup mencakup berbagai aspek yang perlu diperhatikan di dalam praktikum ini. Yang pertama difokuskan kepada analisa lembaga agribisnis, yang kedua difokuskan kepada SWOT-nya yang ada pada lembaga lembaga agribisnis tersebut. Seperti itu, ya. Selebihnya bisa dibaca oleh mahasiswa itu sendiri. Oke, mengenai pelaksanaannya, eh, ini sudah dibaca, ya, mohon sudah dibaca oleh mahasiswa. Jadi pada intinya adalah yang paling penting adalah tentu saja mahasiswa yang telah mengambil ya atau sedang mengambil mata kuliah kelembagaan agribisnis itu sendiri ya sebagai persiapan untuk praktek itu sendiri ya beberapa diskusi kita sudah saya lihat tentang bagaimana kelembagaan-kelembagaan yang ada di daerahnya intinya sekarang adalah yang telah dilaporkan di dalam
tugas, dalam diskusi, saya harapkan nanti terjun ke lapangan. Pada praktik mata kuliah kelembagaan agribisnis ini eh, dilakukan mahasiswa nanti seperti kita pembimbingan melalui tutorial online ya. Setelah melaksanakan praktik, mahasiswa harus membuat laporan secara individual dan wajib mengunggahnya di tempat yang telah disediakan di halaman e-learning ya, tutorial e-learning yang khususnya di mata kuliah kelembagaan agribisnis. Ya, nanti ada format laporannya seperti apa aja yang akan dikerjakan, kemudian seperti apa kita ke lapangan, nanti akan kita bedah sampai ke sana seperti itu. Baiklah, kita lanjut ya. Ini tata cara praktikum, mahasiswa bisa membacanya ya. Simpel saja, syarat syarat persyaratan pesertanya adalah mahasiswa yang betul-betul mengambil di kelembagaan bisnis dan terregistrasi ya. Ini mengikuti semuanya. Kemudian kita lanjut menganalisa lembaga agribisnisnya. Nah, pada saya bilang tadi adalah ketika kita cukup untuk praktikum ini tutorialnya eh, satu kali saja, tetapi dalam hal ini praktikumnya ada unit satu dan unit 2 ya. Sebenarnya simpel, unit satu itu mahasiswa diwajibkan untuk melakukan pengamatan, mendokumentasikan kegiatan, dan menggali informasi terkait deskripsi, struktur, dan proses operasional dari lembaga, perusahaan, atau tempat yang bergerak dalam bidang agribisnis yang terdapat di sekitar domisili mahasiswa. Nah, simpelnya, jika ada koperasi di sana, silakan lakukan pengamatan, ya, dokumentasikan, kemudian gali aspek-aspek apa yang ada di koperasi, termasuk strukturnya, siapa pengurusnya, ketuanya, seperti itu ya. Biasanya paling simpel adalah KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Yang lainnya mengikut seperti ini. Setelah melakukan pengamatan, penggalian informasi, dan dokumentasi, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjawab lampiran yang ada pada tabel selanjutnya ya. Dalam praktikum unit satu ini, mahasiswa wajib mempelajari dan memahami pelaksanaan praktikum sebagai berikut. Yang pertama, persiapan ya. Pada intinya adalah mahasiswa sudah mengambil mata kuliah, kemudian memahami materi dan konsep yang ada di BMP tadi. Ya, formatnya seperti apa dan sebagainya. Ya. Kemudian menyiapkan peralatan alat tulis, kamera, dan melakukan dokumentasi foto. Pada zaman sekarang ini kita wajib ya, ada video dan dokumentasi foto dalam artian apa? Lebih membuktikan nyata bagaimana kita praktikum itu sendiri. Ya, kemudian mencari lembaga, simple, sampaikan maksud dan minta izin ya, seperti apa. Dan diharapkan adalah mahasiswa sudah mengenal ya kelembagaan itu, ya, misalnya kelompok tani, kemudian koperasi, ya, lembaga penyuluhan, ya, dan lain sebagainya, lembaga pemasaran, ya, ya seperti itu. Kemudian pelaksanaannya simpel saja, datang ke tempat usaha atau kelembagaan agribisnis ya, sesuai dengan jadwal sepakati dengan pihak mitra tersebut. Kemudian setiap kali saudara melakukan praktik, lapor kepada pengelola lembaga atau perusahaan agribisnis tersebut, minta arahannya supaya saudara dapat mengambil data yang sesuai dengan praktikum itu sendiri. Kemudian lakukan pengamatan tanya jawab langsung apabila memungkinkan dalam artian siapa yang berhak ya eh, yang mengetahui tentang kelembagaan yang menjadi praktikum mahasiswa seperti itu. Kemudian melaporkan hasil kegiatan praktik dan mengucapkan terima kasih kepada perusahaan, ini simpel saja ya, secara tata krama umum. Kemudian meminta kesediaan waktu kepada narasumber untuk dapat bersedia ditemui ya. Itu juga tata krama kita seperti apa kita menemui eh, mitra tersebut. Ya kita menganggapnya mitra. Tempat kita praktikum itu mitra, kelembagaan kita amati itu mitra. Ya. Kemudian mencatat ya secara deskripsi lembaga struktur dan operasionalnya seperti apa, lembaga seperti apa, struktur lembaga seperti apa, proses operasional seperti apa, kemudian kesimpulan ya. Tabel-tabel ini mungkin dapat dilampirkan nantinya ya. Kemudian sama praktikum unit 2 sama sebenarnya, tapi yang menjadi eh, apa ya? Yang menjadi bahasannya akan berbeda lagi, lebih kepada SWOT ya. Sebenarnya SWOT ini sudah saya anggap sudah mahasiswa pelajari ya di dasar-dasar manajemen mungkin seperti itu. Dasar manajemen agribisnis atau pengantar agribisnis bisa seperti itu. Di mana SWOT itu melihat seperti apa sih kekuatan dari lembaga yang kita amati tersebut,
ancamannya seperti apa, kemudian peluang yang didapatkan seperti apa, kemudian eh, apalagi keunggulannya seperti apa ya, peluang, ancaman, dan kelemahannya. Ya, pada kesempatan ini persiapan sama, kemudian pelaksanaannya sama ya, tetapi pada kesempatan ini adalah kita melihat tabel analisis strategi SWOT-nya ya. Simpelnya adalah SWOT itu kita mendapatkan kekuatannya apa, peluangnya apa, kita bandingkan gitu. Ya, dalam artian kita bandingkan. Misalnya pada suatu daerah ada koperasi pertanian yang menyediakan alat eh, input pertanian seperti itu. Kekuatannya apa? Dia hanya satu-satunya lembaga yang ada di daerah tersebut. Peluangnya apa? Peluangnya bisa mengembangkan usaha koperasi tersebut di daerah lain seperti itu. Ya, peluangnya seperti itu. Bisa peluangnya apa? Jadi diadu dengan strategi dengan peluangnya adalah dia keunggulan mutlak hanya satu satu lembaga, kemudian dia merangkul peluangnya, maka dia bisa membuka cabang di daerah-daerah lain. Mungkin seperti itu. Ya, dan dilanjutkan yang lainnya. Baik, itu ya. Mungkin kalau ada yang bertanya, silakan. Yang bertanya, silakan open mic saja. Pak, saya yang bertanya seperti apa? Silahkan. Ada? Saya hitung. Satu, dua, tiga. Pak, Mau itu Pak, izin, Pak. Ah, ya, ya. Gantian. Siapa dulu? Mbak Carles. Ya, Pak. Silahkan, Pak, Pak Carles. ya, saya Charles Pak, makasih Pak Ya, untuk kesempatannya. ya, Pak, saya mau tanya, saya kebetulan ada pernah terlibat dalam pendampingan pemberdayaan ekonomi Pak di desa. Tapi posisi saya di kota. Tapi ya. waktu saya melakukan hal itu, komunitas yang kami lakukan pendampingan itu, mereka akhirnya membentuk suatu belum lembaga resmi, tetapi kesepakatan antar anggota untuk membentuk suatu organisasi. Apakah itu bisa dipakai, Pak? Baik, terima kasih Pak Carles. Saya jawab dulu ya. Ya, Pak. Kelembagaan itu bisa dipakai. Kenapa? Yang pertama adalah lembaga itu adalah suatu kesatuan yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk sama-sama mencapainya seperti itu. Nah, yang saya tangkap dari Pak Charles ini, mereka sudah membuat kesepakatan ya Pak Charles ya. Tapi Ya, 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 betul, Pak. ya itu kan nantinya Pak Charles boleh ke sana dan meminta bukti-bukti sejauh mana perkembangan dari kelembagaan mereka ya. Karena kita butuh bukti-bukti karena selama ini kelembagaan itu biasanya itu ada yang mengesahkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelembagaan itu bisa formal dan non formal ya. Bisa non formal. Yang saya anggap sekarang Pak Charles itu adalah non formal terlebih dahulu. Belum ada legalisasinya seperti itu. Legalnya misalnya kelompok tani. Kelompok tani itu kan dilegalkan oleh kepala desa atau Dinas Pertanian melalui BPP seperti itu. Nanti ada surat keterangan bahwa kelembagaan ini resmi. Itu yang pertama. Kedua adalah kelembagaan itu non formal tetapi nanti bisa diformalkan seperti itu. Misal ada kelompok petani yang sama visinya, kemudian dia buat persatuan, asosiasi petani misalnya, asosiasi eh, petani perkebunan kopi misalnya. Dia buat itu, dia legalkan ke lembaga desa atau lembaga pemerintahan dalam ini Kesbangpol seperti itu ya. Itu tidak apa-apa Pak Charles, tidak apa-apa. Unsurnya masuk ya, kelembagaan itu unsurnya masuk, ada anggota, ada struktur, kemudian ada kegiatan. Tiga itu udah cukup Pak Charles. Walaupun belum dilegalkan ya dalam hal ini. Oke Pak Charles, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya, Mohon izin, Pak. Saya ya, Windarti dari UPPJ Manado. ya, Izin, Pak. Kan kalau kemarin saya coba ke BPP dan mendatangi kelompok tani. Nah, nanti ya. apakah itu boleh ya, Pak? Dan untuk videonya kemarin itu saya cuma ngambil video beberapa. Jadi pada saat datang ke BPP-nya, Hmm. terus dengan datang ke petaninya, Pak. Kayak gitu sih, Pak. Apakah nanti boleh diedit untuk disatuin atau bagaimana, Pak? Ya, saya langsung saya jawab ya Bu Minarni. Terima kasih. Sebenarnya tidak apa-apa seperti itu. Ya, video, foto, ya, visioner dan lainnya itu adalah bagian dari lampiran di laporan. Nanti kita bahas di laporannya ya. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah eh, kita tahu siapa objeknya,
kemudian kita dapat menjelaskan di pembahasan apa sih permasalahan dari kelembagaan ini, ya seperti itu. Ya, Eh, zaman sekarang ini kita butuh foto dan video karena itu memungkinkan kita untuk ya mendukung dari praktikum kita itu sebenarnya ya. Kalau dulu kan cuma foto ya, nggak bisa video dan sebagainya. Sekarang pun bisa digabungkan, Bu, dalam bentuk video pendek bisa, dalam bentuk foto frame yang apa bisa. Silahkan berkreasi semaksimal mungkin, tapi dalam artian foto dan video itu di mana-mana mungkin kita lampirkan. Jadi untuk pembahasan boleh juga menyisipkan satu atau beberapa foto untuk mendukung ya, mendukung penjelasan dari praktikum mahasiswa itu semua. Misalnya Bu Winarni pergi ke desa menjelaskan bahwa di sini ada kelompok tani ya, misalnya petani padi, di mana yang saya wawancara ini adalah ketua kelompok taninya. Yang mana ketua ini kan dalam artian menguasai karena dia diangkat menjadi ketua menguasai unsur-unsur dalam kelompok tani. Dia mengetahui strukturnya, kegiatannya apa, permasalahannya apa, seperti itu. Ya, nggak apa-apa ya, Bu Mirani, seperti itu. Oke, ya Bu ya, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk pemeriksaan laporan praktikum. Nah, simpelnya seperti apa? Ya, kita masuk ke format praktikum. Di sini sudah jelas ya kepada Bapak Ibu sebagai mahasiswa kelembagaan agribisnis, di mana kita mengetik ya, laporan ini mengetik pada kertas A4 dengan spasi 1,5 ya. Jika kita buka Word itu udah simpel ya. Buka Word silahkan diatur di pengaturannya di Word ya. Nah, kemudian cover laporan sesuai dengan template yang telah ditetapkan oleh program studi. Nanti ada ini, di bawah ada ya. Jika Bapak Ibu sebagai mahasiswa sudah membuka yang saya kirim kemarin, ada tuh semuanya sampai ke bawah ya. Isi laporan terdiri dari yang pertama pendahuluan ruang lingkup materi praktek. Kenapa sih kita praktikum ini? Kenapa sih kita ngambil kelembagaannya? Kelembagaan misalnya koperasi, ya, kelembagaan kelompok tani, kenapa gitu? Tujuannya apa ya? Kemudian manfaatnya bagi praktik mahasiswa apa? Misalnya seperti Pak Karles, misalnya beliau sebagai konsultan, misalnya itu disesuaikan dengan profesinya. Misalnya manfaat bagi saya adalah untuk mengetahui seperti apa sih mungkin perilaku kelembagaan, kemudian apa sih permasalahannya yang ingin dilihat ya. Di sini kita ingin dilihat dulu dan mungkin ke depan mungkin apa solusi dari kita ya seperti itu. Kemudian lokasi dan waktu pelaksanaan praktik. Ya silahkan Bapak melihat lokasinya seperti apa. Mungkin dalam minggu-minggu ini silahkan eh, lokasi di mana, secara simpel aja ya. Lokasinya, daerahnya di mana, misalnya daerah kecilnya apa, masuk kabupaten apa, masuk provinsi apa, ya. Karena kita di sini, saya lihat mahasiswa UT ini, khususnya di kelembagaan agribisnis, itu terdiri dari mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Ya, ada yang mahasiswa yang dari Aceh, yang dari Kalimantan, ya, Papua dan lain sebagainya. Ya, apapun itu di wilayah kita Indonesia, saya rasa ada kelembagaan ini dan sama ya, wilayahnya sama jadi waktunya mungkin berbeda seperti itu. Ya, pelaksanaan berisi tentang sarana peralatan atau instrumen ya. Misalnya apa yang kita butuhkan, misalnya cuma alat instrumennya kuesioner. Di kuesioner itu secara simpelnya gini Bapak Ibu, berupa daftar pertanyaan untuk membantu kita dalam menganalisa dan membahas praktikum itu ya. Nah, di sini aturannya adalah praktik kegiatan di lapangan, wawancara hingga akhir kegiatan praktik yang wajib disertai dengan dokumentasi foto dan video. Ya, ini yang disebut Bu Winarni tadi. Videonya cukup video pendek, misalnya Ibu pergi persiapan kan sudah bisa nih pakai aplikasi CapCut ya, CapCut ya, bisa, bisa seperti itu. Silahkan dilampirkan. Video 1 menit, 2 menit ya. Walaupun kegiatan kita tuh 3 kali 24 jam tidak masalah, tapi kita ambil dalam bentuk video-video yang ya sekarang kan kita tahu ya, Bapak Ibu mungkin mengenal Facebook, Instagram ya. Bagaimana menampilkan video-video di sana seperti itu. Ya, yang sudah difilter intinya. Ya. Kemudian hasil pengamatan, tulisan hasil pengamatan dan catat sesuai dengan format tabel 1, tabel 2 ya. Kita ada halaman lampiran nanti ya. Kemudian pembahasan yang saya bilang tadi adalah uraikan seluruh hasil pengamatan dan temuan selama berlangsungnya praktik ya. Analisa seperti apa ya. Kemudian apa yang ditemui di lapangan ya. Bahas. Kalau perlu melampirkan foto silakan melampirkan foto. Ya, kesimpulan sesuai dengan tujuan, berapa tujuan, segitu kesimpulan. Ya, daftar pustaka ini sering rancu ya. Daftar pustaka itu adalah misalnya Bapak Ibu mengutip misalnya
dari penemuan Ibu Winarni di daerah tersebut bahwa kelompok taninya misalnya tidak kompak ya, strukturnya bermasalah dan sebagainya. Masalahnya apa? Misalnya Bu Winarni menemui adalah masalahnya adalah misalnya tidak satu visi ya. Ternyata tidak satu visi. Karena dia tidak satu visi, sesuai nggak dengan penelitian siapa ya atau buku siapa ya. Sebaiknya daftar pustaka coba Ibu Bapak sebagai mahasiswa buka cari aja jurnal, artikel jurnal ya. Indonesia cukup, kemudian buku referensi ya. Misalnya kita kelembagaan, misalnya buku referensi kelembagaan seperti apa. Kemudian jurnalnya misal artikelnya misalnya contoh seperti ini. Kinerja kelembagaan kelompok tani misalnya. Searching aja itu di Google, kata kuncinya akan ketemu artikelnya ya. Itu bisa dibahas. Untuk membaca artikel lebih simpel baca aja abstraknya ya. Apa yang ditemukannya ya, seperti itu lebih simpel. Nah, seperti ini. Ya, ini penilaiannya nantinya Bapak Ibu kita buka saja. Kenapa? Karena eh, penilaian ini adalah yang terdiri secara akumulatif ya, secara akumulatif berdasarkan bagian-bagian yang Ibu dapat dari hasil praktikum. Ya, bisa nggak Pak, misalnya keadaannya seperti ini tidak sesuai dengan kelembagaan yang tadi? Tidak apa-apa, tapi dibahas di sana. Misalnya tadi seperti Pak Carles, kelembagaannya tidak formal gitu. Tetapi masalahnya apa? Mereka secara modal sosial ya, modal sosial itu jaringan mereka sangat kompak dan ke depan akan mengurus secara legal formalnya seperti itu. Tidak apa-apa, silahkan dibahas seperti itu. Ya, praktikum ini artinya apa yang Bapak Ibu temui di lapangan silahkan dibahas. Ya, tidak sesuai dengan teori kelembagaan tidak apa-apa, tapi silahkan dibahas kenapa seperti itu ya. Atau belum sesuai dengan kelembagaan, kenapa? Nanti bisa Bapak sarankan di pembahasannya seperti apa. Ya, ini simpelnya adalah pendahuluan, ruang lingkupnya seperti apa, tujuan praktek seperti apa, manfaat praktek seperti apa yang sudah saya terangkan tadi, lokasi seperti apa. Ya, kemudian pelaksanaannya, sarana dan alat yang digunakan dalam praktek ya, simpel aja sarananya misalnya buku tulis, alat tulis ya, cukup ya. Kemudian mungkin alat video merekam dan sebagainya, handphone silakan. Langkah-langkah praktik silakan langkah-langkah praktiknya seperti apa, ya. Kemudian hasil pengamatan sama kegiatan wawancara dan observasi, ya, seperti apa. Kemudian pembahasan yang tadi, yang ada pertanyaan dari Bapak Ibu tadi, pembahasan hasil pengamatan dan temuan praktek, ya. Hasil pengamatan seperti apa, kemudian temuannya seperti apa, nggak apa-apa. Jadi misalnya Pak Charles temuannya mungkin kelembagaannya belum diformalkan, nggak apa-apa gitu. Saran ke depan seperti apa? Kemudian kajian tentang keterkaitan hasil praktek dengan teori. Ya, yang setelah kita diskusikan kemarin, ada tugas yang kemarin, kaitkan itu. Misalnya diskusinya penting nggak kelembagaan itu dalam pertanian misalnya. Penting nggak dalam agribisnis? Kelembagaan mana yang paling penting kemudian? Apa yang paling penting dalam kelembagaan itu? Apakah strukturnya, sumber dayanya, atau tujuannya seperti itu? Ya. Kemudian kesimpulan dan saran. Ya, gitu ya, Bapak Ibu. Pengumpulan praktek ya simpel aja laporan yang dikumpulkan ya. Dilengkapi tanda tangan fasilitator di lokasi praktek dalam artian seperti ini. Misalnya tadi ketemu kelompok tani, silahkan ada tanda tangan dari kelompok tani seperti itu. Ya, dokumentasi dapat ditautkan dalam file ya. Seperti itu setelah dibaca. Ini secara umum ya, umum aja sebenarnya. Laporan diunggah melalui situs online ya. Kemudian tidak disediakan mekanisme lain untuk pengumpulan laporan seperti melalui email dan WhatsApp ya. Jadi maaf ya Bapak Ibu, kadang ada yang email saya seperti itu. Eh, Tolong laporannya disesuaikan dengan administrasi ya, jangan ke saya nanti. Dia nggak nyampe nanti ke pihak manajemen UT. Mohon izin, Pak. Iya, silakan. Pak, izin kalau itu kan harus dilengkapi dengan tanda tangan fasilitator. Apakah ada formatnya ya, Pak? Kemarin saya juga Eh, eh, ada tanda tangan, cuman eh, dengan ininya, Pak, yang di BPP-nya, bukan yang di kelompok taninya. Apakah boleh ya, Pak ya? Tidak apa-apa. Fasilitator itu artinya adalah orang ya yang memfasilitasi ibu di lapangan ya. PPP itu kan sebenarnya adalah penyuluh ya, bagian penyuluh. Data-data kelompok tani itu ada di penyuluh sebenarnya. Guna penyuluh itu ada apa? Untuk memfasilitasi ya keilmuan ya, sarana untuk sampai kepada petani. Tidak apa-apa seperti itu. Ya. BPP itu adalah kelembagaan sebenarnya, Bu. Kelembagaan yang mengatur
dan penyedia fasilitator. Nama penyuluh, penyuluh itu arti katanya suluh. Suluh itu artinya cahaya, menerangi. Jadi ya, penyuluh itu menerangi petani ya supaya petani yang tidak tahu menjadi tahu, baik itu secara ilmu ya, secara pengetahuan, secara informasi dan secara hasil nanti seperti itu. Nggak apa-apa. Ini contoh cover dari laporannya ya. Saya rasa cukup semua ya. Ya, silakan siapa nih? Pak Dwi Ristanto, silakan. Pak Dwi. Iya Pak, terima kasih Pak. Izin Ya, tanya Pak, ya silakan Pak. ini untuk di daerah kami di Pekalongan itu ada, khususnya di desa itu ada 2 kelompok tani. Ya, Nah itu untuk keaktifannya itu untuk saat ini off Pak, dikarenakan kan usia ketuanya itu udah 60-an, jadi agak sulit untuk diajak wawancara gitu Pak. Untuk yang aktif itu anggotanya itu gimana Pak? Apa kita boleh wawancara selaku anggota yang aktif tapi strukturalnya itu tidak sebagai ketua Pak. baik. Terus yang Ya, terus Pak. Lanjut. kedua, Hmm. yang kedua kita belum punya alma mater Pak. Terus pas wawancara boleh nggak Pak untuk pakaian yang rapi aja gitu? Oh, ya, cukup Pak. Cukup Pak. Oke. Ya, baik. Yang pertama adalah yang Bapak kemukakan yang pertama itu adalah temuan sebenarnya, temuan dari praktikum kita. Masalahnya apa? Ya, kelompok taninya ada, tetapi dia tidak aktif kedua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya Bapak bisa ya menyoroti salah satu cukup dalam hal ini ya satu kelembagaan karena nanti pusing juga Bapak membuat perbandingan ya komparatif antara kelompok tani satu dan yang satu yang lainnya lagi ya. Selanjutnya boleh nggak anggota? Boleh ya. Anggota itu boleh karena dia terlibat di dalam kelompok tani seperti itu. Tapi kelemahan kita adalah mungkin sudut pandangnya akan berbeda, Pak. Tapi itu tidak apa-apa. Misalnya dari sudut pandang ketua dia mungkin akan memandang anggota itu sama semua. Tapi di sudut anggota mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui oleh anggota anggota itu sendiri ya, tidak kepengurusan. Tetapi pada intinya adalah boleh ya dalam hal ini sejauh mana dia mengetahui permasalahannya dan apa sarannya. Ya, kemudian yang masalah yang teknis ini masalah teknis sebenarnya Pak, nggak apa-apa. Itu masalah yang tadi saya bilang adalah tata krama kita, masalah kesopanan kita untuk menemui orang ya. Jadi kalau kita mungkin pakaiannya urak-urakan dan orang mungkin orang akan takut kita datang kita dalam masalah apa ini ya seperti itu. Tapi kalau kita rapi, kita perkenalkan diri, maksud dan tujuannya apa. Kalau memang ada pengenal Bapak ya, setidaknya ada kartu tanda mahasiswa, nggak apa-apa silakan. Ya apa yang berbau UT silakan nggak apa-apa dalam hal ini karena kita praktikumnya dinaungi oleh UT gitu aja. Oke. Izin bertanya Bapak, Ya, silakan Pak Lukman ya. Silakan Pak Lukman. ya. Untuk videonya itu apakah harus lengkap? Misalnya kita tanya tentang kekuatan, terus atau hanya sekedar sinematik gitu Bapak. Jadi kita potong-potong videonya tapi kita lengkap gitu dokumentasinya. Iya, Pak Lukman. Jadi ini pertanyaan Pak Lukman sama dengan Ibu Winarni tadi ya sebenarnya. Video kita ini adalah video yang boleh kita potong-potong. Yang saya bilang tadi adalah inovasi Bapak seperti apa. Kita kan melihat sekarang ya video di Instagram, ya, Reel, Facebook seperti apa. Maknanya tersampaikan gitu. Nggak harus misalnya Bapak 3 kali 24 jam berpraktikum. Nggak mungkin kan 3 kali 24 jam itu dijadikan video. Cukup video pendek tapi tersampaikan maknanya. Bapak persiapan dari sana, yang Bapak tanya siapa, kemudian alat yang Bapak bawa apa gitu ya. Hasilnya seperti apa, cukup gitu. Video pendek aja, 2 menit cukup seperti ini. Tapi mau mewakili dari kegiatan Bapak Ibu semuanya seperti itu. Ya, itu saja, cukup Pak. Ada lagi Kalau Bapaknya Bang? untuk Ya, tanda tangan itu nanti masuknya di format mana ya Bapak? ya itu masalahnya Pak, format itu. eh Sebaiknya kalau memang tidak ada di format praktikum, kita minta gini aja Pak. Misalnya surat keterangan dari lembaganya. Biasanya ada itu. Misalnya ini kan, di atasnya kop suratnya, atau tidak ada kop suratnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, ya, kedudukan misalnya Pak Antono sebagai ketua kelompok tani ini menerangkan bahwa misalnya Bapak Lukman Hakim, status mahasiswa UT, ya, dalam hal ini melakukan praktikum apa tuh praktikum kelembagaan, ya. Dalam hal ini melakukan praktikum kelembagaan benar adanya di kelembagaan kami. Saya yang menyatakan tanda tangan beliau kan Antono. Udah.
Itu Bapak lampirkan, ya, Bapak Ibu ya. Baik Bapak, terima Ya, kasih. ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Izin nambah lagi Pak, bertanya Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Silakan. Untuk sesi wawancara, misalkan kan untuk cuaca di sini kan tiap hari hujan Pak. Jadi kalau Iya. ke lokasi sawah itu biasanya jarang Pak. Nah itu bisa wawancara di rumah salah satu anggota yang aktif atau ketua itu boleh nggak Pak? Iya, Kalau nggak? Oh iya, Pak. Maaf ya, saya potong. Nggak apa-apa, Pak. Jadi seperti ini. Tidak harus kita apa ya, kita harus menemui di lapangan, tidak seperti itu, Pak. Karena kita akan menyesuaikan dengan mitra, ya. Pengalaman saya juga seperti itu, saya jadi mahasiswa seperti itu. Misalnya petani itu kan kerjanya dari pagi sampai sore, ya. Gimana kalau kita ketemu nanti ngopi misalnya habis maghrib, ya nggak apa-apa. Silakan Bapak ngopi di mana, di warung kah, atau di tempat rumahnya, di teras rumah silakan, ya. Karena kita di agribisnis ini, saya tekankan Bapak dan Ibu, kita sepakat bahwa yang kita menjadikan objek itu adalah human-nya, ya, manusianya, sumber dayanya, yang kita ukur secara ekonomi. Seperti itu sebenarnya agribisnis. Kenapa? Kalau beda dengan agronomi ya, jurusan lain pertaniannya agronomi, TIP dan sebagainya, yang menentukan lahan-lahan di tanah misalnya, atau ilmu tanah memang seperti itu. Tapi kalau kita agribisnis, yang paling kita perhitungkan adalah bagaimana secara sosialnya manusia, ya, pertanian, ya, bagaimana secara umumnya kita mengukur secara ekonomi ya. Contohnya kita melihat kelembagaan itu kan kita ukur secara manusia dan ekonomi ya Pak ya. Ekonomi itu kita ukur berdasarkan satuan uang misalnya atau satuan barang yang berlaku di masyarakat kita gitu. Ya nggak apa-apa, silakan temui di mana saja. Tetapi dengan catatan ya Pak, siapa namanya Pak Lukman tadi ya. Silakan Bapak foto, Bapak bertemu dan Bapak video singkat nggak apa-apa dengan responden ya atau dengan yang mewakili kelembagaannya seperti apa. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya sampai di sini ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin saya paham juga, misalnya Bapak Ibu mungkin nggak apa tuh nggak kepikiran sekarang ya. Nanti seandainya ada ketemu di lapangan hal-hal yang mungkin di luar agenda kita, silakan di WA saja ya nggak apa-apa ya. Tapi tolong WA-nya saya sebanyak itu masuk WA ya. Tolong di WA-nya ya, ya salam lah Bapak, salam. Kemudian perkenalkan ya, saya nggak tahu, saya nggak nyimpan banyak nomor Bapak Ibu ya. Ya, salam, keperluannya apa ya. Silakan ditanyakan nggak apa-apa. Semampu saya jawab ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ya paham itu karena mungkin kelembagaannya udah kebayang nih kelembagaannya seperti ini. Tapi pada kenyataannya di sana mungkin ada clash, ada konflik dan sebagainya. Bapak tidak bisa ke sana atau seperti apa. Mungkin ini yang bertanyakan mungkin itu. Ya, mungkin Pak, tidak ini bertanya. Pak, Ya, izin. ya, Pak, waktu pengumpulan yang laporan 1 dan 2 kapan jadinya Pak? Ya. ya Apakah laporan. bersamaan atau dipisah eh, sesuai dengan jadwal? Oke, secara administrasi seperti apa Bapak dan Ibu mahasiswa dapat? Yang saya tangkap adalah secara administrasi disesuaikan dengan template yang ada, ya. Templatenya misalnya kapan, misalnya di praktikum itu di pertemuan keempat, linknya ada situ, kumpulkan di situ ya, Bapak Ibu. Misalnya praktikumnya di pertemuan keenam, silakan masukkan di pertemuan keenam. Disesuaikan ya secara administrasi ya Bapak Ibu, supaya memudahkan koreksi saya dengan pihak manajemen UT, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Izin Pak, Ya. setahu saya kalau yang pertama itu Hmm. bukannya tanggal 10 Pak, hari Senin sudah batas akhir itu. Ya nggak apa-apa. Seandainya bisa dikumpul, masih bisa dikumpul nggak Pak? Di sana masih bisa dikumpul, silakan dikumpul. Tetapi Tanggal 10 itu sisa 2 hari ya, Pak. ya kalau seandainya bisa dikumpul, silakan dikumpul di sana. Ya, itu masalah administrasi sebenarnya. Nanti saya tanya juga ke manajemen UT ya. Tapi kalau tidak bisa dikumpul, nanti silakan dikumpul 2 file ya. Filenya kan bisa dikumpul 2 file ya di dalam Ya Pak. pertemuan ke selanjutnya seperti itu ya. Seperti file tugas ya, ya kayak gitu. Ya, Kan ada ya. bisa dilampirkan 2 sampai 3 file seperti itu.
Oh, Ya Bapak Ibu. berarti di rapel Pak di tugas yang kelima, diskusi 5 di tugas kedua gitu Pak, di rapel Iya, di situ Pak. iya. Buat Oh, keterangan ya baik, Bapak Ibu ya di PDF-nya. Tugas ya, 1, praktikum 2, seperti itu saja. baik, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, saya rasa pertemuan ini cukup ya Bapak Ibu. Silakan dipelajari kembali panduan praktikumnya yang berkaitan dengan praktikum Bapak dan Ibu ya. Mungkin ya kalau ada hal-hal yang rasa-rasanya agak janggal atau kurang paham, silahkan di japri saya, tidak apa-apa. Nomor saya itu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya ya mungkin saya ada dengan kelas lain ya. Saya akhiri di kesempatan ini ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan terhadap Bapak Ibu. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Boleh Bapak dan Ibu yang telah mengikuti ini kita apa tuh keluar dari Zoom nggak apa-apa. Nanti rekamannya akan saya kirim dulu. Ya Bu, silakan Terima nggak kasih apa-apa. banyak, Ya, Terima ya kasih Pak. Pak. sama-sama. Selamat Ya malam. sama-sama. Ya sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya sama-sama.